tes Lieberman-Burchard. Alat dan bahan, tabung reaksi dan pipet, kemudian kolesterol 0,05% dalam kloroform, lalu ada asam asetat anhidrid, dan juga H2SO4. Untuk cara kerjanya, kita ambil tabung reaksi, kemudian buka tutup masing-masing wadah. Yang pertama, kita masukkan 2 ml kolesterol 0,05% dalam kloroform. Masukkan ke tabung reaksi secara perlahan. Kemudian ditambahkan dengan 10 tetes asam asetat anhidrid, lalu tambahkan H2SO4 2-3 tetes. Kemudian dikocok, lalu amati. Pada percobaan ini akan terjadi perubahan warna dari merah, biru, kemudian menjadi hijau. Reaksi akrolein. Untuk alat dan bahannya ada tabung reaksi, pemanas, kemudian minyak kelapa, bubuk KHSO4 dan juga gliserol. Untuk cara kerjanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, kita masukkan 3-4 tetes minyak kelapa ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan dengan bubuk KHSO4, diambil seujung sendok. Lalu dipanaskan. Pada percobaan pertama, bubuk KHSO4 ditambah dengan minyak kelapa akan timbul bau yang menyengat, namun tidak begitu tajam. Percobaan kedua, kita masukkan 3-4 tetes gliserol ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan dengan bubuk KHSO4, diambil seujung sendok. Lalu dipanaskan. Pada percobaan kedua, bubuk KHSO4 ditambah dengan gliserol akan timbul bau yang sangat menyengat. Tes daya larut. Untuk alat dan bahan yang digunakan ada tabung reaksi, pipet ukur, spiritus, lemak domba, minyak kelapa, gliserol, air, alkohol panas, alkohol dingin, kloroform, mentega, Na2CO3 0,5% dan juga NaOH dalam alkohol. Selanjutnya untuk cara kerja, kita siapkan terlebih dahulu 3 bahan yaitu lemak domba, minyak kelapa, dan juga gliserol. Lalu kita ambil 1 ml dari masing-masing bahan, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kurang lebih kita membutuhkan sebanyak 12 tabung reaksi. Kemudian dari masing-masing tabung reaksi ada yang ditambahkan air, ada yang ditambahkan alkohol panas, alkohol dingin, dan juga kloroform. Lalu kita lihat pada tabung reaksi dari campuran tersebut apakah larut atau tidak larut.
Selanjutnya kita lakukan tes bercak lemak dengan cara mengambil 1 mili dari tabung reaksi. Kita ambil larutan, kemudian kita teteskan pada kertas saring dengan menggunakan pipet. Kemudian kita lihat apakah ada bercak lemak atau tidak pada kertas saring. Lanjut untuk percobaan berikutnya, yaitu menggunakan 1 mili minyak kelapa, kemudian ditambahkan dengan air atau H2O sebanyak 3 mili, kemudian dikocok. Lalu tambahkan Na2CO3 0,5%, lalu dikocok kembali. Ya. Kemudian di sini akan terjadi emulsifikasi. Jadi Na2CO3 tadi merupakan emulgator. Fungsinya untuk menurunkan tegangan permukaan antara minyak dan air sehingga minyak dan air bisa tercampur. Lanjut ke percobaan berikutnya, yaitu dengan menggunakan lemak domba, kemudian ditambahkan 2 mili air atau H2O, lalu dipanaskan. Selanjutnya ditambahkan NaOH dalam alkohol. Tambahkan secukupnya hingga jernih. Kemudian dikocok kembali. Nah, di sini akan terjadi reaksi penyambunan atau saponifikasi. Jadi ketika lemak ditambahkan dengan basa akan terjadi reaksi saponifikasi. Untuk interpretasi hasilnya, yang pertama lemak domba ketika ditambahkan air maka hasilnya tidak larut. Lemak domba yang ditambahkan alkohol panas maka hasilnya akan sedikit larut. Lemak domba yang ditambahkan alkohol dingin maka hasilnya tidak larut. Sementara yang ditambahkan kloroform maka hasilnya akan larut. Kemudian ketika dilakukan tes bercak lemak, akan ada bercak ketika ditambahkan air dan juga alkohol dingin. Kemudian ketika ditambahkan alkohol panas maupun kloroform, maka tidak ada bercak. Selanjutnya untuk minyak kelapa. Minyak kelapa ketika ditambahkan air maka hasilnya tidak larut. Kemudian ketika ditambahkan alkohol panas akan sedikit larut. Ditambahkan alkohol dingin tidak larut, namun ketika ditambahkan kloroform maka akan larut. Minyak kelapa ketika dilakukan tes bercak lemak maka akan ada bercak pada ketika penambahan air dan juga alkohol dingin. Tidak ada bercak ketika ditambahkan alkohol panas maupun kloroform. Selanjutnya untuk gliserol ditambahkan air maka hasilnya larut, kemudian gliserol ditambahkan alkohol dingin juga larut, ditambahkan alkohol panas tidak larut, ditambahkan kloroform tidak larut. Pada gliserol ketika dilakukan tes bercak lemak maka akan ada bercak ketika ditambahkan alkohol panas dan juga kloroform, tidak ada bercak ketika ditambahkan air dan juga alkohol dingin.
tes hidrolisis mentega. Untuk alat dan bahan yang diperlukan ada mentega cair, NaOH dalam alkohol, H2SO4 encer, larutan iod, KHSO4, aquades, lampu spiritus, dan juga kertas lakmus. Untuk cara kerjanya, yang pertama kita ambil tabung reaksi, lalu ambil mentega cair sebanyak 2 ml, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ambil sebanyak 7 ml NaOH dalam alkohol menggunakan pipet. Masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian nyalakan spiritus dan panaskan tabung reaksi yang tadi telah diisi oleh mentega serta NaOH dalam alkohol. Kita panaskan. Panaskan hingga reaksi penyabunan sudah lengkap. Setelah itu tambahkan 2 ml air. Kemudian dipanaskan kembali di atas spiritus. Sampai dengan alkohol menguap, lalu tambahkan H2SO4 encer sampai dengan asam. Selanjutnya kita tes dengan menggunakan kertas lakmus. Nah, kita lihat hasilnya. Untuk lakmus biru menjadi warna merah dan lakmus merah tetap berwarna merah. Berikutnya, di bagian permukaan itu ada larutan minyak. Nah, larutan minyak tersebut kita tes menggunakan tes akrolein dan juga tes iod. Untuk yang tes akrolein menggunakan KHSO4, sedangkan untuk yang tes iod menggunakan larutan iod. Nah, larutan minyak tadi kita pisahkan, kemudian kita masukkan terlebih dahulu ke dalam tabung reaksi. Untuk larutan minyak yang kita tes dengan tes iod, kita beri larutan iod ke dalam tabung reaksi.
kemudian digoyang sedikit tabung reaksinya. Selanjutnya untuk larutan minyak yang kita tes dengan tes acrolein, kita beri 1 ujung sendok KHSO4. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Berikutnya kita nyalakan spiritus. Kemudian kita panaskan. Nah, untuk yang tes acrolein ini kita cium baunya akan ada bau tajam, yaitu bau asam butirat. Selanjutnya untuk yang tes iod, kita hitung berapa banyak tetes larutan iod yang kita berikan sampai warna merahnya tidak hilang. Tes ikatan rangkap atau tes iod. Alat dan bahan ada tabung reaksi, kemudian minyak kelapa, lalu ada margarin, lemak padat atau lemak domba, kemudian ada kloroform, dan juga iod. Untuk cara kerjanya, kita menggunakan 3 bahan, yaitu minyak kelapa, margarin, dan lemak domba. Kita masukkan ke masing-masing tabung reaksi. Yang pertama, kita masukkan minyak kelapa ke tabung reaksi. Untuk tabung reaksi kedua, kita masukkan margarin. Kemudian untuk tabung ketiga kita masukkan lemak padat atau lemak domba. Kemudian ketiga bahan tersebut kita tambahkan dengan kloroform. Kita tambahkan kloroform pada tabung ketiga, kedua, dan ke-1. Lalu kita tambahkan dengan habus iod. Habus iod ditambahkan sampai dengan warna tidak menghilang. Lalu kita goyangkan tabung reaksi. Untuk hasil percobaan dari ketiga bahan tersebut ada minyak kelapa,
margarin, dan lemak domba, kita catat berapa banyak atau berapa tetes hapus iod yang dibutuhkan untuk masing-masing bahan tersebut. Kristal kolesterol. Alat dan bahan tabung reaksi, alkohol, kolesterol dalam kloroform, larutan brom dalam asam asetat. Cara kerjanya yang pertama, menggunakan kolesterol padat dalam alkohol panas, diambil 1 tetes, lalu teteskan pada objek gelas. Setelah alkohol menguap, amati di mikroskop. Yang kedua, menggunakan kolesterol padat dalam kloroform, ditambahkan 1 tetes larutan brom dalam asetat, lalu dicampur, lalu teteskan pada objek gelas, kemudian amati di mikroskop. Hasil percobaannya akan nampak kristal seperti pecahan kaca dan ujung yang runcing. Tes Salkowski untuk cara kerjanya, ambil 1 mili kolesterol 0,05% dalam kloroform, kemudian tambahkan larutan H2SO4 pekat sebanyak 1 mili. Ambil menggunakan pipet, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi yang tadi telah terisi kolesterol dalam kloroform. Teteskan secara perlahan, lalu lihat perubahan warna yang terjadi. Pada lapisan kloroform akan tampak perubahan warna merah, biru, ungu. Kemudian pada lapisan asam akan tampak fluoresensi kuning.